Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah Writing for General Communication 1. Hari ini kita akan berbicara pertama, literasi. Apa itu literasi? Kedua, kita juga akan berdiskusi tentang two modes of language, spoken and written. Kita akan berbicara tentang bahasa lisan dan bahasa tulis, apa yang membedakan di antara keduanya. Kemudian kita akan berbicara tentang manfaat dari menulis dari berbagai sudut pandang. Kemudian juga kita akan membahas sedikit tentang tahap-tahapan menulis. Kemudian kita akan sedikit berdiskusi tentang menulis di bahasa ibu, menulis dalam bahasa ibu dalam kaitannya dengan menulis dalam bahasa asing atau bahasa kedua. Baik, pertama, saya yakin teman-teman sekalian sudah cukup familiar dengan istilah literasi karena hampir 5 tahun terakhir kata literasi terus didengungkan di berbagai kesempatan dan media. Tapi apa sebenarnya literasi itu? Berdasarkan UNESCO, sebuah badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan mengatakan bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengkomunikasikan, menghitung, dan menggunakan berbagai bahan atau material yang dicetak dan ditulis berkaitan dengan beragam konteks. Selain itu juga dikatakan bahwa literasi mencakup serangkaian kegiatan belajar untuk bisa memungkinkan seseorang untuk meraih tujuannya, mengembangkan potensi dan pengetahuannya, juga untuk berpartisipasi secara penuh di dalam masyarakat dan komunitasnya yang lebih luas. Jadi, menurut UNESCO, literasi itu tidak sebatas kemampuan membaca dan menulis, tapi juga menciptakan, menghitung, dan menggunakan, juga menafsirkan berbagai bahan atau materi yang dicetak dan ditulis, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa memahami, semisal marka jalan, petunjuk jalan, atau simbol-simbol yang sudah disepakati oleh masyarakat kita. Contoh, kemampuan kita memahami bahwa di perempatan ketika rambu lalu lintas menyala merah, itu adalah berarti kita harus berhenti. Itu juga termasuk kemampuan literasi. Lagi pula, literasi juga mencakup berbagai jenis proses pembelajaran untuk bisa mengembangkan potensi diri, pengetahuan, agar seseorang bisa mencapai tujuannya
untuk kemudian bisa berpartisipasi secara aktif dalam merubah atau mengembangkan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih luas. Itu menurut UNESCO. Sementara menurut National Assessment of Adult Literacy, disederhanakan bahwa literasi adalah menggunakan informasi tertulis dan dicetak dan tercetak agar bisa berfungsi atau agar bisa berkontribusi di dalam masyarakat dengan cara mencapai tujuan dan mengembangkan potensi dan pengetahuan seseorang. Ini sebenarnya adalah penafsiran yang lebih sederhana dari definisi literasi yang diungkapkan oleh UNESCO. Selanjutnya, apa saja literasi perempuan? Atau hal-hal apa saja yang mencakup dalam kata literasi itu? Di sini ada bagan yang merangkum apa itu literasi. Di dalam literasi ada pengetahuan tentang tata bahasa, ada pengetahuan tentang teks, ada pengetahuan tentang visual, ada juga word knowledge atau pengetahuan tentang dunia atau kehidupan yang ada di sekitarnya. Di dalam literasi ini juga ada kemampuan di atas, itu adalah comprehending text atau bagaimana memahami teks. Teks di sini bukan hanya teks berupa tulisan, misal di dalam koran, brosur, buku, majalah, tapi teks di sini didefinisikan sebagai every social interaction atau apapun kegiatan apapun yang dimaksudkan, diniatkan untuk berinteraksi dengan sesama manusia, itu didefinisikan sebagai teks. Maka logo, emblem, pin, atau mural itu juga bisa ditafsirkan sebagai sebuah teks. Literasi mencakup mencakup kemampuan untuk memahami teks melalui mendengarkan, membaca, dan melihat. Di literasi juga ada kemampuan untuk menciptakan, menyusun, membuat teks. Ingat, teks di sini bukan hanya teks tertulis, tapi juga setiap interaksi yang dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan sesama manusia melalui berbicara, menulis, dan creating. Creating di sini misal menciptakan simbol, menciptakan logo, menciptakan infografis, mural, patung, musik, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan dan pengetahuan ini, kemampuan memahami dan kemampuan menciptakan ini, kemudian pengetahuan tentang tata bahasa, pengetahuan tentang teks, pengetahuan visual, dan pengetahuan tentang kehidupan ini, kemudian dilapisi lapisan terluar dari literasi itu adalah general capabilities atau kemampuan umum. Kemampuan misal bernegosiasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan menghidupi diri sendiri, itu adalah termasuk bagian dari literasi. Jadi, to make it short, literasi itu bukan hanya kemampuan menulis dan membaca, tapi kemampuan untuk bisa mengembangkan diri, kemampuan untuk bisa menambah pengetahuan, kemampuan untuk bisa mencapai tujuan sendiri. Dan dimaksudkan tujuan akhirnya adalah mengembangkan
masyarakat atau berkontribusi secara penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Kemudian apa hubungan antara tadi membaca ini adalah tadi comprehending text. Jadi sebenarnya membaca itu bukan hanya membaca teks tertulis, tapi juga comprehending text. Membaca di sini merujuk kepada kemampuan memahami teks. Teks di sini diartikan sebagai setiap tindakan atau aktivitas yang diniatkan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama manusia. Dengan writing atau menulis di sini merujuk kepada composing text atau kemampuan menciptakan, menyusun setiap tindakan yang ditujukan untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Dengan berpikir, kita coba lihat. Nah, hubungan antara learning, reading, writing di dalam literasi itu adalah seperti ini. It is a cycle. Itu adalah sebuah lingkaran, sebuah satu kesatuan, tindakan satu kesatuan yang di lapisan terdalam itu adalah ada proses berpikir. Jadi literasi adalah kemampuan memahami, menciptakan, dan terus belajar yang merupakan representasi dari proses berpikir. Itu adalah literasi. Nah, kemudian mari kita menarik lebih spesifik dari apa yang dijabarkan tadi, comprehending text dan composing text, itu kita persempit menjadi proses berkomunikasi menggunakan bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kalau bahasa lisan misal, yang dimaksud dengan comprehending text itu adalah listening, dan composing text dalam spoken language itu adalah berbicara atau speaking. Nah, kemudian dalam written text, comprehending text itu adalah reading, dan composing text itu adalah writing. Kenapa saya harus berbicara agak melebar dari menulis mata kuliah kita, agar kita bisa melihat the bigger picture. Kenapa kita perlu belajar menulis? Kenapa kemudian kita harus belajar menulis? Baik. Pertama yang ingin saya bicarakan adalah the history of human language. Dulu manusia itu zaman prasejarah atau zaman awal-awal mulai sejarah. Manusia itu berkomunikasi hanya menggunakan spoken language. Mereka belum mengenal written language. Konon, written language itu baru diciptakan di 3500 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria. Nah, sebelum itu manusia hanya berbicara menggunakan lisan, berbicara dan mendengarkan. Kemudian kehidupan manusia menjadi lebih kompleks dan perlu diciptakan satu bentuk komunikasi baru yang bisa beyond time and space, juga bisa digunakan untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks seperti sistem politik, sistem kebudayaan, hitungan-hitungan ekonomi. Itu bisa disederhanakan dan bisa dikomunikasikan hanya melalui bahasa tertulis. Jadi ketika kehidupan manusia sederhana, mereka tidak membutuhkan
bahasa tertulis. Misal mereka ingin menyampaikan bahwa menyampaikan ajakan untuk berburu. Mereka hanya harus datang ke di mana banyak berkumpul pemuda-pemuda di sana, dan misal mereka mengucapkan vokal atau konsonan apa gitu. Oh itu artinya adalah berburu. Oke, mereka berangkat berburu. Tetapi ketika mereka ingin menandai bahwa di wilayah ini banyak mamut misalnya, mamut bukannya besar, mamut misalnya. Kemudian untuk generasi mendatang atau untuk suku yang tidak bisa mereka jangkau secara langsung, mereka kemudian membutuhkan sistem yang lebih kompleks. Mulai mereka menemukan sistem komunikasi yang lebih kompleks, misal dengan menuliskan apa di batu atau misalnya menggambar apa di batu, untuk bisa berkomunikasi dan memberitahu orang-orang di luar sana, beyond here and now. Berkomunikasi beyond here and now itu adalah menggunakan bahasa tulis. Mereka mulai sedikit-sedikit atau mulai menciptakan dan mengembangkan sistem bahasa tulisan. Jadi begitu. Awalnya memang manusia tidak mengenal sistem tulisan, tapi kemudian ketika kehidupan manusia menjadi lebih kompleks, mereka membutuhkan bahasa tertulis. Dari awal terbentuknya bahasa tertulis, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kemampuan membaca dan menulis itu adalah kemampuan untuk bisa melampaui keterbatasan kita sebagai manusia. Maksudnya, ketika kita mampu menulis, kita bisa berkomunikasi dengan lebih banyak audiens, dan sederhananya dengan menulis kita bisa hidup abadi. Kita mungkin akan hanya berusia 50-60 tahun mungkin, atau lebih sedikit, tapi tulisan itu bisa menjangkau dan akan tetap dibaca lebih dari usia biologis kita. Atau misalnya kita berbicara di sini, kita hidup di sini, tapi ketika kita menulis, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang atau masyarakat, misal di Zimbabwe atau lain-lain, atau di mana. Jadi menulis itu memang dari awal sejarahnya pun itu adalah diciptakan untuk bisa melampaui keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, kemudian bahasa adalah makhluk hidup yang tumbuh, lahir, balita, kanak-kanak, dewasa, tua, dan mati. Kita tahu banyak bahasa yang banyak disebut sebagai bahasa mati, bahasa yang memang sudah tidak ada lagi penuturnya. Dan begitu juga dengan bahasa spoken dan bahasa terus berkembang. Ada banyak kata-kata yang tidak akan lagi dan menjadi terasa asing dan sudah dilupakan, tapi kemudian terciptakan kosakata baru. Itu juga dengan tulisan. Nah, speaker and hearer, bahwa ketika kita menggunakan bahasa spoken, kecuali dalam kamu, kita hanya bisa berbicara saat ini dan hari ini dengan audiens yang terbatas. Tapi ketika kita bisa menulis, ketika kita bisa membaca, kita bisa berkomunikasi dengan lebih banyak orang, dengan lebih banyak audiens. Kita bisa memahami orang yang bahkan hidup 100 tahun lalu dan sudah meninggal jauh sebelum kita lahir. Nah, jangan lupa bahwa both spoken and written languages selalu akan terbentuk, selalu akan interaksi, baik lisan ataupun tulisan, itu selalu akan dibungkus oleh apa yang dinamakan sebagai purpose and context, selalu context bound.
Interaksi masyarakat menggunakan bahasa lisan dan bahasa tulisan itu selalu terbungkus terbatasi oleh konteks dan purpose. Begitu juga ketika kita menulis, itu kita harus tahu benar apa tujuan kita, siapa targeted audience kita. Nah, beberapa perbedaan dan persamaan antara spoken and written languages. Spoken language itu sering menggunakan personal pronoun, saya, kamu, kalian, mereka. Tapi written language itu jarang sekali menggunakan personal pronoun, kecuali tulisan-tulisan personal ya, kayak misal surat atau surat personal, atau misal memo pribadi, diary. Biasanya bahasa lisan itu lebih pendek dan mudah diikuti karena bahasa lisan itu tidak hanya bergantung kepada tata bahasa dan kosakata, tapi juga dia dibantu oleh misal apa yang dinamakan sebagai non-verbal communication device, semacam facial expressions, eye contact, gesture, atau ekspresi muka, tatapan mata, gerak tubuh. Tapi bahasa tertulis itu lebih kompleks karena itu adalah kompensasi dari bahasa tertulis yang hanya bergantung kepada tata bahasa dan kosakata, maka bahasanya jadi lebih kompleks untuk mengkompensasi apa yang bahasa tulisan tidak miliki dibanding dengan bahasa lisan, yang bahasa lisan itu tidak hanya bergantung pada kosakata dan tata bahasa, tapi juga dibantu oleh itu tadi non-verbal communication devices, yang 3 diantaranya adalah gesture, facial expression, dan eye contact, dan lain-lain sebagainya. Persamaannya gini, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan itu selalu memiliki struktur yang logis dan harus didukung oleh bukti yang banyak dan bervariasi. Nah, kita persempit lagi pembahasan kita dari mulai tadi, literasi itu apa, sejarah bahasa, perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan, ke khusus di bahasa tertulis, terutama adalah benefits of writing. Kenapa ini harus kita diskusikan dan kita bicarakan? Untuk membuat kita lebih termotivasi untuk belajar menulis, karena ada banyak sekali manfaat dari proses menulis itu. Pertama, yang paling dekat dengan kita adalah writing and language learning. Bahwa ketika menulis, kita ketika menulis, baik menulis catatan kuliah, atau misalnya catatan harian, atau bahkan menulis dengan essay sebagai tugas mata kuliah, itu membantu kita untuk menjadi lebih proficient dalam bahasa yang sedang kita tulis. Semisal menulis dalam bahasa Indonesia, itu secara langsung, saya katakan lagi, secara langsung akan membuat kita menjadi lebih fluent dan proficient dalam bahasa Indonesia, karena itu akan membuat otak kita berpikir dan menggali sejauh mana penguasaan kosakata kita, sejauh mana penguasaan tata bahasa kita. Kita akan jadi lebih paham, oh ternyata kemampuan bahasa kita atau pembelajaran kesuksesan dalam pembelajaran bahasa saya seperti segini. Oh ternyata segini. Oh ternyata saya belum paham soal ini. Itu. Jadi menulis itu membuat kita
membantu kita dalam mempelajari bahasa, baik bahasa ibu, bahasa nasional dalam konteks Indonesia ataupun bahasa asing. Seperti dikatakan sebelumnya, sejarah bahasa umat manusia menulis itu membuat kita mampu berkomunikasi dengan lebih jelas dan menjangkau lebih banyak audiens. Menulis juga meningkatkan kemampuan kognitif kita, bahwa ketika menulis otak kita berpikir lebih keras untuk berpikir, oke, kata mana yang cocok untuk kita gunakan dalam konteks yang sedang kita bicarakan. Ketika menulis, kita juga melatih kepala kita untuk menjadi lebih terstruktur, untuk menjadi lebih rapi, untuk menjadi lebih logis. Bahwa ketika berbicara seperti ini, maka kalimat selanjutnya adalah bahwa apapun yang membuat kita bisa dipahami, atau apapun yang membuat kalimat sebelumnya itu menjadi lebih jelas dan menjadi lebih kuat, dan itu melatih otak kita menjadi lebih cerdas. Banyak sekali penelitian mendukung. Kemudian writing and health, bahwa menulis juga mampu membuat kita menjadi lebih sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam psikologi, di antara psikologis ada istilahnya adalah terapi menulis. Untuk yang paling sederhananya adalah ketika manfaat untuk kesehatan jiwa kita ketika kita menulis diary. Ada banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa mereka yang menulis diary terbukti lebih sehat kejiwaannya dibandingkan mereka yang tidak menulis diary. Banyak sekali dokter jiwa yang menggunakan menulis sebagai terapi untuk bisa membantu pasien-pasien mereka. Nah, ini yang paling menarik, writing and work. Well, kita mungkin mendengar penulis Dewi Lestari atau misal penulis J.K. Rowling atau Robert Ludlum atau ZRS atau Putut EA dalam konteks di Indonesia, atau Arswendo Atmowiloto. Mereka adalah semua penulis dan dari tulisan-tulisan mereka. Nah, kita spesifikkan lagi kepada 5 tahapan menulis yang biasanya digunakan untuk penulis awal untuk lebih bisa profisien dan fluent dalam menulis. Pertama adalah pre-writing, kemudian drafting, kemudian ada editing, revising, ada proofreading. Pertama kita bahas dulu pre-writing. Pre-writing dan katanya adalah pre-writing, sebelum menulis. Yang kita lakukan dalam tahap pre-writing adalah brainstorming atau berpikir dulu
memikirkan dulu beberapa hal. Pertama, apa tujuan kita menulis? Kedua, siapa target audience kita atau siapa pembaca yang kita inginkan? Karena dengan mempertimbangkan dua hal itu akan mempengaruhi semua hal yang akan kita lakukan dalam proses menulis. Kemudian, apa hal yang akan kita tuliskan? Di tahap brainstorming, pre-writing yang brainstorming. Kemudian ada listing. Listing itu adalah kita mengumpulkan semua bahan. Seperti proses dalam memasak. Brainstorming adalah kalian menentukan dulu apa yang akan kalian masak. Kemudian memikirkan dulu siapa yang akan merasakan masakan kalian. Listing adalah mengumpulkan semua bahan-bahan yang akan kalian buat. Itu di listing. Kemudian ada outlining. Masih di dalam pre-writing, masih di dalam proses tahap-tahap pre-writing. Outlining itu adalah, kalau saya sering menyebutkan, adalah membuat tulang, membuat kerangka dari semua bahan yang sudah dikumpulkan. Oke, bahan mana yang akan disimpan di atas, bahan mana yang kemudian akan disimpan di sebelumnya, bahan mana yang akan disimpan sebelumnya, kemudian mana yang akan kita simpan di bagian akhir tulisan kita. Itu adalah di outlining. Kita tuliskan dulu. Listing itu mengumpulkan bahan, kemudian di outlining kita membuat kerangkanya. Oke, bagian awal kita akan membicarakan ini, bagian kemudian kita membicarakan ini, selanjutnya kita membicarakan ini, nanti terakhir kita akan membicarakan ini. Oke, selesai di pre-writing. Kemudian drafting. Setelah pre-writing semua selesai, dari brainstorming, dari listing, dari outlining, baru kita tulis ngedagingan, kalau istilah saya, didagingin semua yang sudah kita bahan yang sudah kita kumpulkan, terus kerangkanya sudah ada, baru kita tulis. Drafting. Di drafting sebaiknya jangan memikirkan dulu tata bahasa, jangan dulu memikirkan ada spelling error atau typo, jangan dulu memikirkan tentang ini logis atau tidak. Pokoknya tuangkan semua yang sudah kalian pikirkan, apa yang ada di kepala, tuangkan semua sampai selesai. Sebaiknya drafting semuanya di oke nih, bentuknya sudah seperti ini. Ngadagingan tadi, tulangnya sudah dibuat, diisi dengan daging. Kita belum dulu memikirkan ini seperti apa gitu. Pokoknya semua dituliskan semua. Baru kemudian setelah drafting kita masuk ke editing, kita baca lagi dari awal. Oh ini nih ada typo di sini. Oh ini strukturnya nih nggak baik, harusnya kalimat ini dulu baru kalimat ini. Oh ini nih argumen yang ini nggak masuk, ganti yang lain. Editing. Kenapa perlu editing? Karena menurut Ernest Hemingway, the first draft is always shit. The first draft is always shit. Setiap draft pertama itu pasti messy, pasti kacau, pasti jelek. Maka harus ada editing. Setelah diedit, baca lagi dari awal. Editingnya ada 3. Pertama kita ngedit dulu idenya, gagasannya. Oh ini udah asik nih. Oh ini wah flow-nya kurang. Idenya. Oh ini nggak masuk. Oh ini nggak logis. Oh ini tidak bisa diterima. Kemudian spelling error dicari di edit. Kemudian setelah spelling error, baru tata bahasanya bagus, masuk ke akar. Setelah itu dibaca lagi, proses revising, direvisi. Edit kan udah dapat nih kesalahan di mana. Oh ini salah, baru direvisi, revisi. Semua kesalahan, semua kekurangan, semua keliruan yang ditemukan, dilihat di proses editing, direvisi. Oke, setelah selesai revisi, well, perfect from your own perspective. That's why we need the last stage, proofread. Dalam stage proofreading, kalian meminta bantuan teman kalian atau meminta bantuan
bahkan profesional. Sekarang ada proofreader profesional. Saya pernah diminta menjadi proofreader dan sekali proofread makalah jurnal artikel waktu itu berapa? 10 atau 11 halaman 500.000 tahun 2018 proofreader, dan itu memang ada profesi proofreader karena mata orang lain selalu lebih baik dalam melihat kesalahan kita. We all know this, right? Setelah proofread, nah ini ada nih kesalahan di sini, masih ada yang jelek nih, masih ada yang ini, baru revise lagi. Mungkin akan recursif setelah masuk ke proofreading, kita balik lagi ke revising, minta lagi proofread lagi kalau perlu, ada kesalahan lagi, revise lagi, minta orang lagi proofread lagi. Kalau oke, sudah tidak ada yang salah, baru masuk ke selanjutnya, publish. Karena saya percaya setiap proses menulis kita selalu menggunakan energi, dan saya juga termasuk yang meyakini bahwa energi itu abadi. Dia tidak akan hilang. Dia hanya bisa dirubah ke bentuk lain. Dan sayang sekali kalau energi yang sudah kita pakai, yang sudah kita gunakan dalam menulis itu tidak digunakan atau tidak dirubah ke orang lain. Karena menulis itu kan adalah proses komunikasi, dan harus ada orang lain yang menulis. Harus ada orang lain yang membaca, harus ada target audience yang melihat hasil tulisan kita. Maka setiap tulisan harus dipublish, harus ada orang lain yang membaca selain kita dan proofreader tentu. Itu writing stages. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan meminta setiap kalian untuk mempraktekkan 5 writing stages ini dalam menulis bahasa Indonesia, karena tadi bahwa ada nah ini kenapa tugas selanjutnya adalah kalian diminta untuk membuat tulisan dalam bahasa Indonesia, karena saya ingin tahu dulu kemampuan menulis kalian dalam bahasa pertama, bahasa Indonesia. Karena banyak penelitian yang membuktikan bahwa kemampuan menulis dalam bahasa pertama, bahasa ibu, itu berbanding lurus dengan kemampuan kalian dalam menulis bahasa asing. Atau logikanya akan sangat sulit untuk kita bisa menulis dalam bahasa asing kalau kita tidak lebih fluent menulis dalam bahasa yang lebih familiar atau lebih kita kenal. Memang ada perbedaan leksikal dan gramatikal, tapi ada proses tapi juga ada beberapa persamaan leksikal dari proses menulis dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing. Ada juga strategi transfer strategy, maksudnya adalah bahwa ketika menulis dalam bahasa asing ada banyak hal yang bisa kita gunakan dari kemampuan kita menulis dalam bahasa ibu atau dalam bahasa pertama. Tapi in writing in English, in the process of writing using English language, diharapkan bahwa kita langsung menulis dalam bahasa Inggris. Jadi ketika ada esai kalian menulis dalam bahasa Inggris, jangan dulu menulis dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu akan memakan banyak sekali waktu dan tenaga. Jadi biarkan proses penerjemahan itu berjalan seiring dengan proses menulis agar lebih hemat energi dan waktu, dan itu jauh lebih efektif. Ketika menulis dalam bahasa asing itu langsung menulis dalam bahasa asing, dan proses penerjemahan dan transfer strategi itu berjalan di level kognitif atau brain kalian. Itu saja barangkali
ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya atau tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa masukkan kritik, saran, dan pertanyaan berkaitan materi yang saya sampaikan di pertemuan kedua mata kuliah Writing for General Communication 2 ini untuk perbaikan dan untuk memastikan bahwa kita semua mencapai apa yang kita sepakati sebagai tujuan bersama. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.